Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Merinda. Ia mempunyai profesi sebagai seorang perawat dan bekerja di sebuah rumah sakit. Ia sendiri mempunyai seorang teman yang bernama Nancy. Surgical nurse. You know, I can take my kids barfing on me. I can take. Saat akan pulang, Nancy menanyakan tentang kencan buta yang Merinda rencanakan. Namun Merinda sendiri berusaha untuk merahasiakan itu dan memilih untuk tidak memberitahu Nancy. Singkat cerita, setelah pulang dinas, Merinda kemudian pergi ke rumah ayahnya. Saat ini, keluarga yang Merinda miliki hanyalah tinggal ayahnya sendiri, karena ibunya telah meninggal dunia. Namun ayahnya ini dan Merinda memilih untuk tinggal di tempat yang berbeda. Setelah itu, ayahnya mengajak Merinda untuk pergi makan bersama di salah satu restoran lokal. Ketika ia sedang berada di toilet, tiba-tiba saja datang salah satu pegawai restoran. Pegawai restoran itu mengatakan kepada semua orang yang berada di toilet bahwa ada seseorang yang memerlukan bantuan di dalam. Karena Merinda adalah seorang ahli medis, dengan sigap ia pun bergegas untuk menyelamatkan orang tersebut. Pada keesokan harinya, terlihat Merinda yang sedang melihat-lihat sebuah rumah. Ia berencana untuk membeli rumah baru dan menjual rumah lamanya. Setelah itu, ia pulang ke rumahnya dan mencoba membuat sebuah kue ulang tahun untuk temannya. Di malam harinya, ia pergi untuk menemui teman-temannya dan merayakan ulang tahun Nancy. Di sini, salah satu teman Merinda yang bernama Darlene, ia menanyakan tentang kencan buta yang telah Merinda rencanakan sebelumnya. Dan ternyata Darlene lah yang telah mengatur kencan buta Merinda dengan seseorang pria bernama Kevin. Diketahui juga bahwa semua teman-teman Merinda sudah menikah. Di sini, hanya Merinda lah yang status di KTP-nya masih jomblo kayak lu. Sehingga teman-temannya berusaha untuk membantu Merinda mencarikan pasangan hidupnya. Pada keesokan harinya, datanglah seorang pria ke rumah Merinda dan pria tersebut mengaku sebagai Kevin. Ia kemudian mempersilahkan Kevin untuk masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, Merinda izin dulu untuk mengganti pakaiannya. Setelah berganti pakaian, mereka pun kemudian mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Namun tiba-tiba saja Kevin mulai bertingkah aneh. Karena merasa keadaannya sedang dalam bahaya, akhirnya Merinda menyuruh Kevin untuk pergi keluar dari rumahnya. Namun bukannya pergi, si Kevin ini malah mengunci pintu rumahnya Merinda. Setelah itu, Kevin pun melakukan aksinya, merayu dan mengajak paksa Merinda untuk bermantap-mantap. Di sini Merinda sempat melawannya, namun Anda tahulah tenaga wanita tak seperkasa tenaga lelaki. Pada akhirnya, Kevin berhasil bermantap-mantap Merinda dengan paksaan. Setelah selesai entap-entap, Kevin pun berlari sejauh mungkin dari rumah Merinda. Di sisi lain, terlihat ada seorang pria cogan yang datang ke rumah Merinda. Dan ternyata ini adalah Kevin yang asli. Di sini, Kevin mengetuk pintu rumah Merinda sembari assalamualaikum. Akan tetapi tidak terdengar jawaban. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk colonos masuk ke dalam rumah Merinda. Namun ketika sudah berada di dalam rumah Merinda, ia sangat kaget karena menemukan Merinda yang sudah tergeletak pingsan di dapurnya. Pada akhirnya Kevin pun memanggil pihak kepolisian untuk datang ke rumah Merinda. Sementara itu Merinda dibawa ke sebuah rumah sakit. Di sini terlihat wajah dan tubuh Merinda yang penuh dengan luka. Salah seorang polisi kemudian menanyakan apakah Merinda masih mengingat wajah orang yang memperkosnya. Setelah berpikir panjang, untung saja Merinda mengingat wajah orang itu. Scene kemudian berganti, terlihat Kevin palsu yang sedang pergi ke tempat kerjanya. Si Kevin palsu ini nama aslinya adalah William. Di tempat kerjanya, ia menanyakan di mana bosnya, karena ia akan meminta uang dan pergi meninggalkan kota itu. Namun tiba-tiba saja bosnya muncul dengan beberapa polisi yang telah menunggunya. Pada akhirnya ia pun ditangkap dan dipenjarakan. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian waktu itu, Merinda mengalami trauma yang akut. Namun kini secara perlahan-lahan keadaannya sudah kian membaik. Merinda kemudian melakukan negosiasi atas penjualan rumahnya. Akan tetapi rumahnya tersebut tidak bisa lagi dijual sehingga ia tak dapat membeli rumah baru.
Singkat cerita, terlihat Merinda yang sedang mengganti infus pasiennya. Namun ia seakan tak dapat melakukan hal itu. Tangannya ngederek-dek tanpa sebab. Saat Merinda akan pulang, teman-temannya memberikan dulu Merinda sebuah hadiah. Hadiah tersebut berupa alat untuk melatih tangannya agar normal kembali. Setelah itu, ia pun pulang ke rumahnya dan mencoba untuk membuat kue. Akan tetapi, ia tidak dapat menghias kue itu, dikarenakan tangannya yang masih saja nggak direk-dek. Ia lalu melatih tangannya dengan alat yang diberikan teman-temannya itu. Namun hal itu ternyata tidak membantunya. Akhirnya ia menyadari sesuatu. Pada keesokan harinya, Merinda kemudian menuliskan sebuah surat lalu mengirimnya. Dan ternyata surat itu ditujukan untuk William. Dalam surat itu, ia menuliskan agar William mau bertemu dengannya. There you go. It's looking good. Daddy? Daddy? Oh my God, are you okay? Beberapa hari kemudian, saat ia sudah pulang ke rumahnya, ia memeriksa kotak suratnya. Setelah itu, ia pun kaget ternyata William telah membahas suratnya waktu itu. Di dalam surat itu, William membalas bahwa ia ingin bertemu dengan Merinda. Pada keesokan harinya, ia pun bergegas pergi ke penjara dan bertemu dengan William. Di sini, Merinda mengatakan bahwa tujuannya ingin bertemu dengan William adalah agar ia tidak takut lagi ketika melihat William. Mendengar semua itu dari Merinda, William pun meminta maaf atas apa yang telah diperbuatnya waktu itu. Beberapa saat kemudian, Merinda mengatakan agar William mau bertemu dengannya lagi di lain waktu. Mulai saat itulah, Merinda selalu pergi ke penjara buat bertemu dengan William. Setiap kali mereka bertemu, mereka selalu mengobrol sehingga semakin hari mereka semakin dekat. Beberapa bulan kemudian, terlihat Merinda yang sedang berada di sebuah rumah sakit. Tiba-tiba saja, ia mendapatkan sebuah kiriman bunga yang ternyata itu adalah kiriman dari William. Di sisi lain, ternyata kini William telah bebas dari penjara. Singkat cerita, saat Merinda pulang ke rumahnya, ia terkejut ketika melihat William yang telah menunggunya. Setelah itu, ia mengajak William untuk memperbaiki rumahnya. Setelah selesai, William pun meminta izin pada Miranda apakah boleh kembali lagi untuk membantunya. Sementara itu, Miranda pun langsung mengizinkan William untuk datang kembali. Beberapa saat kemudian, William pergi ke sebuah toko untuk membeli cat rumah. Namun ternyata di tempat itu terlihat ada ayahnya Merinda yang merasa curiga. Ketika William keluar dari toko itu, ayahnya Merinda pun bergegas pergi mendatangi Merinda di rumahnya. Merinda dan ayahnya pun berdebat hebat. Dikarenakan ayahnya Merinda ini tak ingin bila anaknya berhubungan dekat dengan orang yang pernah memperkawasnya secara paksa. Namun Merinda tetap pada pendiriannya yang kekeh. Akhirnya hal itu pun membuat ayahnya semakin marah dan bergegas pergi dari rumah Merinda. Pada keesokan harinya, William pun datang lagi untuk membantu Merinda. Ketika sedang melakukan pekerjaan, Merinda kemudian datang dan memberikan William sebuah minuman. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba saja William pun merasa pusing berkunang-kunang. Ia pun meminta izin untuk masuk beristirahat di dalam rumah Merinda. Akan tetapi saat masuk ke dalam rumah, William pun langsung pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah William terbangun, ia menyadari bahwa dirinya sudah terikat di sebuah ranjang. Di sini, Merinda memberitahu William bahwa ia telah menaruh sesuatu di minuman tersebut. Merinda kemudian berkata jujur, sebenarnya selama ini ia hanya berpura-pura baik kepada William, agar ia bisa melakukan balas dendam kepadanya. Ia kemudian membius William dan bersiap melakukan operasi. Singkat cerita, setelah selesai operasi, William juga sudah tersadar. Merinda mengatakan bahwa tangannya telah kembali normal setelah melakukan operasi kepada William. Di sini, operasi yang Merinda lakukan kepada William adalah menghilangkan tangan kirinya dan juga titik William. Sementara itu, William yang melihat tangan dan masa depannya telah terpotong, ia hanya bisa menangis dan menerima perlakuan Merinda kepadanya. Setelah kejadian-kejadian itu, Merinda kemudian pergi ke rumah ayahnya.
Ia meminta maaf kepada ayahnya, ia juga berjanji tidak akan bertemu lagi dengan William. Karena William sudah tak mungkin datang untuk mengganggunya lagi dan kemudian film pun tamat. Oke, wah itu dia untuk alur cerita film kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next stream and bye-bye.